Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya Syahrial Iqbal selaku mahasiswa pasca sarjana hukum keluarga Islam akan sedikit menjelaskan terkait dengan talak dalam perspektif hadis. Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah, dan cinta. Suami dan istri harus menjalankan peran masing-masing dan satu sama lainnya saling melengkapi. Namun, realitanya sering kali perkawinan kandas di tengah jalan, yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format ilahiyah, yaitu mawaddah dan rahmah, tapi justru ditunggangi dan dinakodai oleh setan yang terkutuk. Pengertian talak secara bahasa dan istilah. Talak diambil dari kata itlaq, yang menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membebaskan. Menurut istilah, melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Dalil Al-Quran tentang talak terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani. Al-ayah. Talak sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Talak dibenci. Kok bisa? Mari kita diskusikan. Ma ahalallahu syai'an abghadu minallahi at-talaq. Berikut hadis dari Ibnu Umar dan hadis dari Abu Dawud wa Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahalallahu syai'an abghadu minat talaq. Rawahu Abu Dawud an Umar. Wa bismillahirrahmanirrahim. Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Alasan mengapa talak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mengandung pemutusan hubungan antara sang suami dan istri yang di kemudian hari akan banyak memberikan dampak negatif terhadap keturunannya serta menjauhkan keluarga dari kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Lantas, kita nggak boleh mentalak dong. Pada dasarnya perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memperbolehkan terjadinya talak jika hal ini memang jalan terakhir dalam membina rumah tangga. Syarat dan rukun talak. Syarat talak ada 3. Yang pertama, memiliki ikatan suami istri. Yang kedua, mencapai akil balik. Yang ketiga, berakal sehat. Kemudian rukun talak ada 3. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga sigot, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya perkataan secara langsung ataupun secara sindiran. Terdapat perbedaan pandangan ulama fikih dalam menempatkan rukun talak. Di antaranya sebagai berikut. Hukum menjatuhkan talak. Ditilik dari kemaslahatan dan kemudorotannya, hukum talak ada 5, yaitu wajib apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Sudah tidak ada jalan untuk ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim untuk mengurus perkara keduanya. Kemudian makruh, menjadi makruh jika talak dilakukan tanpa adanya tuntutan kebutuhan. Salah satu hadis Nabi terkait dengan jatuhnya keharuman saat mentalak istri yang sedang haid.
macam-macam talak. Semoga kelak saat kita berumah tangga, kita semua dihindarkan dari musibah ini ya. Macam-macam talak. Talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i, talak ke-1 dan kedua. Dalam talak ini, suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Kalau melewati masa iddah, harus dilaksanakan akad kembali beserta mahar. Talak ba'in terbagi lagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubro. Analisa terhadap beberapa hadis yang berkaitan dengan talak. Hadis Nabi terkait dengan status talak. Abghadul halal ila Allah ta'ala at-talaq. Berdasarkan hadis di atas, pada prinsipnya perceraian adalah suatu yang harus dihindari. Bahkan menurut fuqaha madzhab Hanafi dan Hambali, pada dasarnya perceraian itu terlarang, kecuali jika ada sebab yang tidak bisa dihindari. Kalau ada sebabnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, dan yang lainnya. Analisa yang lainnya, hadis Nabi terkait dengan masa iddah bagi istri yang dicerai. Innama dzalika izga fangdur idza ata furuki fala tasalla faida. Analisa hadis yang lain terkait dengan status talak 3 sekaligus dan apa yang harus dilakukannya. Talak 3 yang disebutkan dalam hadis Fatimah yang tertera di atas bukanlah talak yang dijatuhkan sekaligus, karena sebelumnya suaminya pernah mentalaknya sebanyak 2 kali, lalu mentalaknya lagi untuk ketiga kalinya. Setelah Fatimah binti Qais ditalak 3 oleh suaminya, sekarang ia menjalani masa iddahnya. Mula-mula ia beriddah di rumah yang sama, tetapi atas saran dari Rasulullah SAW